datang di Time Club Fit Photoshop, belajar sambil berbagi adalah hal yang sangat menyenangkan. Pada sesi ini kita akan berbagi sedikit tentang layer style. Langsung saja kita akan buka Photoshop kita. Ya, layer style berfungsi sebagai efek pada gambar. Ya, kita bisa lihat di sini pada bagian paletnya. Photoshop sudah menyiapkan beberapa style untuk kita bisa langsung coba. Ya, kita akan mencoba beberapa style ini dulu. Saya akan buat dokumen baru, klik file, new. Mungkin saya akan membuat lebarnya 800, mungkin tingginya 1200. Saya klik OK. Kita akan menggunakan styles kita ini pada background. Ya, sebelumnya kita akan mendouble klik dulu pada layer background kita. Saya klik OK dulu. Lalu saya akan coba style kita ini. Saya bisa klik di sini dulu. Pada bagian layer, di sini kita sudah bisa melihat efek secara otomatis melekat pada layer kita sehingga memunculkan efek seperti ini. Misalnya, ya kamu bisa menggantinya lagi. Ya, jika kamu tidak menemukan efek yang kamu suka, kamu bisa klik di bagian tanda panah kecil ini. Kamu bisa memilih style-style yang ada di sini sesuai dengan namanya, ataupun kamu bisa mendownloadnya di internet. Biasanya mendownload di alamat brushesdownload.com. Dan sama seperti brush, jika kamu sudah menonton video kita tentang brush sebelumnya, di situ kita sudah membahas tentang bagaimana cara memasukkan brush yang sudah kita download ke dalam Photoshop. Ya, kamu mungkin bisa melihat videonya. Ya, mungkin perbedaannya pada styles, kamu bisa meletakkan styles yang kamu download. Pada bagian preset, kamu bisa pilih folder styles, kamu bisa meletakkannya di folder ini. Oke, saya tutup dulu dan kita akan kembali ke Photoshop kita. Ya, selanjutnya kita juga bisa membuat style kita sendiri. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu mengunduh, klik history. Saya akan kembali dulu ke bagian new, saya klik di sini. Saya akan tutup history saya dulu. Ya, selanjutnya kita akan mencoba membuat style kita. Ya, terlebih dahulu saya akan double klik background kita kembali. Saya biarkan dulu. Saya bisa klik kanan pada bagian layarnya dan saya akan pilih blending option. Ataupun kamu bisa mengakses layer style pada bagian effects ini. Kamu bisa pilih blending option di sini. Saya akan memilih dulu gradient overlay. Saya checklist di sini, lalu saya klik gradient overlay-nya. Saya akan mereverse dulu atau membalikkan gradient saya. Saya akan men-setting gradient saya. Saya klik di sini dulu. Saya klik sekali. Pada bagian slide hitam ini, saya akan klik. Saya akan tarik dulu ke dalam dan mendorongnya menjadi 25%. Ya, seperti ini. Lalu pada slide putih ini, saya akan mendorongnya. Saya klik sekali. Saya akan membuatnya menjadi mungkin 65% ya. Ya, cukup. Lepas kita akan mengganti warnanya, double klik. Kita akan mencoba warna biru mungkin. Ya, kamu bisa mencoba warna yang kamu suka. Saya akan mencoba warna biru di sini. Saya klik OK. Lalu kita juga bisa menambahkan slide di sini. Kita bisa klik di bagian luar ini, klik sekali. Lalu saya akan mendorongnya keluar. Kita akan menempatkannya pada 100%. Pada warnanya kita bisa double klik ke sini. Kita akan menggantikannya menjadi warna hitam. Saya klik OK. Saya klik OK. Saya klik OK. Dan background kita sudah memiliki efek seperti yang sudah kita setting. Hasilnya seperti ini. Pada layer 0 ini, atau kita bisa mengganti namanya. Kita bisa double klik di sini. Saya akan mengganti namanya menjadi BG untuk background. Saya enter. Pada bagian efeknya kita bisa menutupnya untuk tidak memakan tempat. Kita bisa klik di sini untuk menutup efek kita. Selanjutnya saya akan mengambil font saya. Saya klik di sini atau saya pilih tab tool ya. Saya klik atau T di keyboard kamu. Pada bagian subtoolnya, saya akan memilih jenis font Constantia. Kamu bisa memilih jenis font yang ada di komputer kamu. Ukurannya saya akan buat menjadi 250. Dan saya akan memilih warnanya menjadi putih. Saya klik di sini dan saya klik OK. Selanjutnya saya akan mengklik di bagian dokumen kita. Ya, karena dokumen kita kecil, kita akan membuat satu huruf saja dulu.
Saya akan mengetik huruf R, lalu saya akan mencoba membuat huruf R kita berada pada bagian tengah dokumen kita. Kita bisa ambil move tool dulu, lalu kita bisa klik select all atau Ctrl A di keyboard kamu. Sebelumnya kita harus pastikan dulu kita sedang bekerja di layar di sini dengan nama R. Lalu kita akan mulai meratakan huruf kita di bagian tengah dokumen. Ya, kita bisa meratakannya secara horizontal dan kita akan meratakannya secara vertikal. Lalu kita akan mendeselect dulu atau Ctrl D di keyboard kamu. Selanjutnya kita akan membuat R kita sedikit lebih ke atas. Kamu bisa tekan tanda panah di keyboard kamu. Kamu bisa tekan panah ke atas. Ya, saya akan menekannya agak lebih ke atas dulu ya. Seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan membuat style atau efek pada huruf kita. Kita bisa klik kanan ya di sini pada bagian layar R kita. Kita akan pilih blending option untuk layar style. Pada blending option default, saya akan membuat fill opacity-nya menjadi 0. Lalu saya akan memilih inner shadow. Saya checklist di sini dan saya klik di sini untuk melihat tampilan menunya. Pada bagian blend mode, saya akan membuatnya menjadi normal. Opacity 75%, angle 120 derajat, distance-nya saya akan ganti menjadi mungkin 8 pixel. Lalu size-nya saya akan merubahnya menjadi 0 pixel. Ya, selanjutnya saya akan memilih outer glow. Saya checklist dan saya klik di outer glow-nya untuk melihat menunya. Pada bagian blend mode-nya saya akan tetap membuatnya menjadi screen, opacity 75%, noise 0%. Saya akan mengganti warnanya menjadi putih. Saya bisa klik di sini. Saya akan pilih warna putih, klik OK. Lalu pada size-nya saya akan membuatnya menjadi 8 pixel. Lalu saya akan memilih bevel and emboss. Saya bisa checklist di sini dan saya bisa klik di bevel and emboss-nya untuk melihat menunya. Dan pada bagian style saya akan memilih pillow emboss. Mungkin untuk depth-nya atau kedalamannya jadi 100% ya. Direction-nya saya pilih up. Lalu pada bagian saya akan membuatnya menjadi 13 pixel. Angle 120 derajat, altitude 30 derajat, saya biarkan seperti semula. Dan pada bagian close contour saya akan pilih, kita bisa klik di sini. Saya akan menggunakan ring contour ini. Ya, kita bisa klik di sini ya. Dan kita tutup, kita klik bagian luarnya. Lalu saya akan memilih gradient overlay, saya checklist di sini dan saya akan melihat menunya. Pada bagian blend mode-nya saya pilih screen dan opacity-nya saya akan mode-nya menjadi 20%. Untuk warna gradientnya kita bisa klik di sini dulu. Saya akan membuatnya menjadi hitam, putih hitam. Ya, kita bisa menarik slide putih ini jadi mungkin 50% ya. Saya akan menambahkan slide baru. Saya bisa klik di bagian luar ini dan saya akan merubah warnanya. Saya double klik, saya merubahnya menjadi hitam. Saya klik OK. Lalu saya menggesernya ke bagian luar atau 100%. Cukup, saya klik OK. Dan selanjutnya pada bagian stroke, saya bisa checklist di sini. Saya klik di bagian stroke. Kita akan buat ukurannya menjadi 7 pixel. Pada bagian position saya akan membuatnya menjadi inside, blend mode normal. Pada bagian color warna kita bisa klik di sini. Kita akan mengganti warnanya menjadi, kita bisa pilih warna background kita ya seperti ini, dan kita akan membuat warnanya mungkin menjadi lebih terang. Kita bisa klik di sini ya. Ya cukup ya dengan kode 9295D2 untuk warnanya. Saya klik OK, klik OK. Di sini kita sudah bisa melihat huruf kita sudah memiliki efek seperti ini. Ya, kita bisa menzoom in-nya dulu. Saya gunakan navigator, saya tarik, dan di sini kita sudah bisa melihat hasil dari style yang sudah kita buat. Kita juga bisa menyimpan style kita ini. Kita bisa klik dulu, klik kanan dulu ya. Kita masuk lagi ke blending option.
settingan style kita ini kita bisa simpan di bagian new style, dan kita bisa membuat namanya menjadi my style. Mungkin saya klik OK dan saya klik OK. Kita sudah bisa melihat pada palette style di sini sudah terdapat style yang sudah kita simpan, dan kita bisa mencoba stylenya. Mungkin kita ambil satu huruf lagi, saya klik di sini di bagian tab tool, dan saya klik di dalam. Saya akan membuat satu huruf lagi, kemudian saya checklist dulu, lalu saya akan membuat atau menambahkan style yang sudah kita simpan tadi di huruf A ini. Kita bisa klik di sini. Kita sudah membuat efek pada huruf A ini sama dengan efek pada huruf R yang kita sudah buat sebelumnya. Ya, mungkin saya akan menggesernya untuk melihatnya lebih jelas, ya seperti ini. Saya tutup dulu efek saya, ya seperti ini. Oke, demikian dulu pertemuan kita kali ini, dan kita akan ketemu kembali pada video seri berikutnya. Semoga bermanfaat guys. Thank you.